Beberapa hari lalu saya diundang sebagai narasumber oleh Kompas TV dalam acara Kompas Petang. Gini-gini bisa masuk TV loh. Televisi swasta itu mengangkat isu soal aksi Immanuel Ebenezer yang dikenal dengan panggilan Noel. Noel datang ke pengadilan Munarman katanya atas inisiatifnya sendiri dan ia menjadi saksi yang meringankan Munarman. Kata Noel, Munarman itu bukan teroris. Apa alasannya sih? Begini, pertama katanya ya, karena Munarman adalah temannya Noel. Noel sendiri mengaku kenal Munarman sejak tahun 2000. Jadi karena Noel kenal sama Munarman dan Munarman kenal sama Noel, maka Noel mengambil kesimpulan Munarman bukan teroris. Nah, itu dia. Jadi kalau bukan temannya Noel, mungkin kesimpulannya Munarman teroris. Karena temennya, maka nggak jadi teroris. Itu alasan pertama. Alasan kedua, masih kata Noel, Munarman tuh nggak pernah meledakkan gereja atau melakukan bom bunuh diri. Bahkan katanya saat aksi 212 berlangsung, di sana ada Munarman. Waktu itu Presiden Jokowi juga hadir. Dan pada saat itu tuh Munarman tidak membunuh Presiden Jokowi, tidak meledakkan bom, dan tidak ada huru-hara di sana. Itulah buktinya bahwa Munarman bukan teroris di mata Noel. Jadi di mata Noel, teroris hanyalah orang yang melakukan bom bunuh diri, atau mereka yang angkat senjata di lapangan, atau algojo yang melakukan aksi-aksi brutal. Selain itu, bukan teroris menurut Noel. Dengan kata lain, teroris di mata Noel hanya sebatas mereka yang jadi penganten. Noel mungkin nggak pernah tahu, Osama Bin Laden kenal kan? Juga nggak pernah melakukan aksi bunuh diri langsung tuh dia. Justru Osama yang memerintahkan segerombolan orang untuk meledakkan gedung WTC dan Pentagon. Mau tahu korbannya? Puluhan ribu orang. Abu Bakar al-Baghdadi, gembong ISIS itu juga nggak pernah angkat senjata di lapangan. Ia cuma ada di belakang layar, memotivasi orang-orang untuk bertindak barbar dan brutal. Jadi nggak ada Abu Bakar al-Baghdadi bawa-bawa bom. Jutaan rakyat Suriah dan Irak merasakan tuh kekejian anak buahnya Baghdadi. Artinya, baik Osama maupun al-Baghdadi hanya duduk di kursi empuk, melakukan doktrin kepada orang-orang tolol untuk disuruh membuat aksi-aksi brutal. Justru karena ulah merekalah para teroris itu termotivasi untuk bergerak. Dalam catatan dunia ya, kedua nama itu adalah peringkat 1, musuh kemanusiaan, dan dua-duanya udah tewas. Demikian juga di Indonesia. Ada Abu Bakar Ba'asyir, ada Aman Abdurrahman, ada Para Wijayanto. Mereka ini bukan sebagai aktor lapangan. Mereka dianggap sebagai ideolog atau pihak yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak brutal. Keduanya sudah dijatuhi hukuman dengan menggunakan undang-undang anti-terorisme. Sementara Para Wijayanto nanti mau dalam proses persidangan. Dalam jaringan terorisme memang ada pelaku lapangan. Mungkin ini yang dimaksud Noel sebagai teroris. Tapi jangan lupa, di belakang pelaku lapangan itu ada banyak orang yang terlibat. Terorisme itu terjadi karena ada ideolognya, atau imamnya, atau orang yang diyakini memberi tambahan keyakinan agama buat pelakunya. Ada juga pihak yang nyari duit. Ada motivator atau penceramah-penceramah agama yang mendistribusi ajaran-ajaran kekerasan dan sesat. Terus ada yang menyiapkan senjata, ada yang meracik bom, ada yang melakukan pemetaan dan rencana di mana aksi itu akan berlangsung. Sedangkan pelaku lapangan itu cuma bagian ujungnya doang. Jadi ketika Noel bilang Munarman bukan teroris karena tidak pernah meledakkan bom, ia memberitahu pada kita bahwa pengetahuannya tentang dunia teroris itu minimalis banget. Banget minimalisnya. Kayak ruangan rumah DP 0%, sangat minimalis. Kesono kesini, lo lagi.
Lalu sebetulnya gimana sih peran Munarman dalam persidangan yang sudah berjalan? Setidaknya diungkap bahwa Munarman terlibat dalam proses baiat anggota FPI kepada ISIS. Baiat itu kayak sumpah setia. Apapun yang diperintahkan oleh imam ISIS atau komandan ISIS, mereka akan sukarela melakukannya. Proses baiat itu terjadi di Medan, Makassar, dan Jakarta. Dan akibat dari baiat itulah banyak peserta yang melakukan aksi biadab membom gereja di berbagai tempat. Tapi Noel nggak mau tahu soal itu. Ia malah ngomong soal kemanusiaan. Katanya pembelaan Noel kepada Munarman karena alasan kemanusiaan. Sebab Munarman menurut Noel sedang difitnah jadi teroris. Ini lebih lucu lagi. Ini lebih gila lagi pikiran dia. Dia pikir langkah Densus 88 mencari fakta dan bukti di lapangan adalah bagian dari skenario untuk memfitnah Munarman. Kan ngaco. Noel bukan hanya melecehkan akal sehat kita, tapi ia juga sedang melecehkan kerja keras Densus 88 sehingga dia berani mengatakan bahwa Munarman hanya korban fitnah. Yang lebih lucu lagi, hanya karena keluguannya melihat fakta-fakta terorisme, ia malah menuding Munarman adalah korban kebencian. Yang dituding Noel sebagai pelaku kebencian ya orang-orang kayak saya atau Denny Siregar. Dan dia sempat menyampaikan di berbagai forum, Munarman ini korban kebencian, Eko Kuntadi, Denny Siregar. Dan buat saya ini aneh. Jadi menurut Noel, gara-gara saya ngelawan gerakan-gerakan teroris, gara-gara Denny atau Bang Ade Armando sangat keras terhadap gerakan terorisme, maka karena konten-konten saya, Munarman dijadikan tersangka. Ini lebih lucu lagi. Munarman dijadikan tersangka karena konten-konten Denny Siregar. Ini luar biasa anehnya. Artinya, Noel mau menafikan data apa yang dilakukan Munarman selama ini. Kan lucu. Dan yang paling memuakkan, ia kemudian menuduh kami ini, saya atau Denny Siregar sebagai buzzer. Hanya karena kita gigih melawan teroris, sementara Noel berteman dengan Munarman. Ini aneh. Tahu kan ya, Noel itu pendukung Jokowi. Dan sekarang ia mendapat kompensasi jabatan komisaris BUMN karena langkah politiknya itu. Ia sudah dapat jabatan, tetapi yang aneh, ia menuduh saya buzzer karena saya banyak mendukung program-program pemerintah. Padahal sampai saat ini, saya, Denny Siregar, Bang Ade Armando, nggak pernah tuh duduk di jabatan publik apapun, tidak pernah ada kompensasi jabatan buat kita. Nggak pernah mengharapkan imbalan apa-apa atas apa yang sudah kami lakukan. Sebetulnya sih saya nggak terlalu peduli Noel mau duduk sebagai komisaris atau menteri sekalipun. Itu bukan urusan kita. Dia mau dapat kompensasi apapun atas sikap politiknya, itu urusan dia. Saya hanya mengkritisi alasan dia karena logikanya berdiri membela Munarman Amburadul. Membelanya itu hak Noel, tapi mengkritisi alasannya itu kita juga punya hak dong. Karena memang alasannya amburadul, kacau, logikanya bengkok. Karena laganya yang sok membela kemanusiaan, padahal mungkin saja ia hanya tampil untuk membela seorang tersangka teroris. Mestinya kemanusiaan yang selalu disuarakan Noel disematkan kepada korban peledakan. Mereka rakyat biasa yang nggak salah apa-apa. Dan mereka korban akibat gelombang kebencian yang terus-menerus disemburkan oleh Munarman dan gerombolannya. Jadi begini. Jika kesaksiannya Noel yang meringankan Munarman hanya agar viral, itu urusan Noel sendiri, bukan urusan kita. Urusan kami ini adalah menjaga bangsa ini dari para perusaknya. Dan menurut kacamata kami, orang-orang yang selalu mengasong agama, inilah kelompok perusak Indonesia. Saya pribadi ya kenal Noel. Bahkan sehabis perdebatan sengit di Kompas TV kemarin, saya masih menerima teleponnya dan bicara dengan santai.
Tapi kalau sikap menghadapi para pengasong agama, sikap menghadapi orang yang menggunakan agama untuk aksi-aksi kekerasan, sikap untuk menjaga bangsa ini agar tetap plural dan melawan semua gerakan yang mengatasnamakan agama atau gerakan politik agama yang akhirnya merusak kita semua. Saya nggak akan memasukkan Noel sebagai sahabat sebarisan dengan saya. Biarlah dia lebih memilih jadi sahabatnya Munarman. Itu hak dia. Saya, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.